Hai Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari klaster KUP. Kali ini kita akan melihat apa saja pokok-pokok penting perubahan dari Undang-Undang HPP pada klaster PPN. Ya, ini di Undang-Undang HPP ya, jika kita lihat ada apa aja, yaitu beberapa barang dan jasa X pasal 4A diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, apa saja? Yaitu ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, kemudian jasa kesehatan medis, ya ini cukup banyak ya. Kemudian jasa pelayanan sosial. Nah, kita lihat one by one ya. Apa saja sih kalau untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat? Yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, beriodium, dan yang tidak beriodium, daging, kemudian telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, kemudian jasa tertentu nih yang memang diberikan fasilitas nih yang untuk pembebasan pengenaan PPN-nya, yaitu apa aja? Jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan, kemudian jasa apa aja? Ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi, kemudian jasa kebidanan dan dukun bayi, kemudian jasa paramedis dan perawat, kemudian jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium, kemudian jasa psikolog dan psikiater, dan jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Wow, cukup banyak ya. Kemudian jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di jasa pelayanan apa saja yang memang dibebaskan, yaitu pelayanan sosial nih, meliputinya apa aja? Pelayanan panti asuhan dan panti jompo, kemudian pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, kemudian lembaga rehabilitasi, penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium, dan jasa di bidang olahraga yang tidak mencari keuntungan. Ya, kemudian jasa keuangan ya cukup banyak, ada menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Kemudian jasa menempatkan dana, meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan apa? Surat, sarana telekomunikasi maupun wesel, kemudian cek dan sarana lainnya. Kemudian jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan apa saja yang punya prinsip syariah berupa sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun anjak piutang, usaha kredit card, dan pembiayaan konsumen. Kemudian jasa penyalur pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia, dan jasa penjamin. Kemudian jasa selanjutnya apalagi? Jasa asuransi, kemudian jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Kemudian jasa tenaga kerja. Oke, kita lihat di sini bahwa ada kenaikan tarif ya. Tarif PPN Indonesia sebenarnya masih di bawah rata-rata tarif global, yaitu 15,4%. Negara OECD pun 19% dan negara BRCS itu 17%. Kenaikan tarif PPN sebenarnya ini bertahap dari 10% menjadi 11%. Dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan apa? Meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Dan tentunya karena mengatasi dampak pandemi COVID-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, jika kita lihat di sini, perubahan tarif di sini mulainya kapan? Mulainya di 1 April 2022. Dan tarifnya berubah berapa? Dari 10 menjadi 11%. Kemudian 12%, jadi tambah lagi 1%, paling lambat diberlakukan di 1 Januari 2025. Artinya perubahan tarif PPN diatur dengan PP setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Aturan sebelumnya adalah tarif pajak pertambahan nilai di sini adalah 10% dan perubahan tarif diatur dengan PP tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan dengan DPR. Jadi tarif PPN di sini kalau kita lihat untuk ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak untuk konsumsi di luar negeri, ya artinya di luar daerah pabean, ini dikenai PPN 0%. Jadi penyesuaian penggunaannya menggunakan terminologi. Nah, aturan sebelumnya gimana? Aturan sebelumnya PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang kena pajak berwujud yang diekspor, kemudian barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean, atau jasa kena pajak yang diekspor termasuk JKP yang diserahkan oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean dikenai pajak pertambahan nilai dengan tarif 0%. Ya, jadi kemudahan dan kesederhanaan untuk apa? Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung dan menyetorkan jumlah pajak yang dapat dilakukan dengan menggunakan DPP atau dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, harga pergantian, nilai ekspor dan nilai ekspor atau lain-lain. Jadi di sini ada beberapa dasar untuk pengenaan pajaknya. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan, PKP dapat menghitung dan menyetor jumlah pajak dengan cara menggunakan besaran tertentu dengan mekanisme yang disederhanakan bagi PKP yang peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu dan melakukan kegiatan usaha tertentu. Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor tertentu dapat diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang nantinya akan diatur dengan PMK. Oke, penghitungan PPN ya, kalau kita lihat di sini pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Kemudian pendelegasian pengaturan mengenai nilai lain dipindahkan ke pasal 16G. Contohnya apa nih? Seperti pemakaian sendiri atau berupa apa? BKP atau JKP, kemudian penyerahan media rekaman, suara atau gambar, kemudian penyerahan film ceria, penyerahan produk hasil tembakau, BKP yang berupa persediaan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran, kemudian BKP melalui pedagang perantara, BKP melalui juru lelang, dan penyerahan barang hasil pertanian. Jadi aturan sebelumnya ketentuan mengenai nilai lain diatur berdasarkan PMK. Pajak masukan yang dapat dalam perhitungan PPN terutang menggunakan DPP berupa nilai lain tidak dapat dikreditkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya jika kita menggunakan penerapan tarif 12%. Nah, pengusaha kena pajak, ya kita contoh ya, misalkan Tuan A menjual tunai BKP dengan harga jualnya adalah 10 juta. Nah, pajak pertambahan nilai yang terutang, jadi kita hitungnya gimana? 12% dikali 10 juta, berarti 1,2 juta. Nah, pajak pertambahan sebesar 1,2 juta tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak Tuan A. Nah, penerapan tarif 12%, jadi ada lagi nih contohnya, jika seseorang mengimpor barang kena pajak tertentu yang dikenai tarif 12%. Dengan nilai impornya misalkan 10 juta, artinya 12% dikali dengan 10 juta sama hasilnya 1,2 juta. Kemudian kalau 0% gimana? Kalau kita melakukan yang namanya ekspor barang dengan nilai ekspor misalkan 10 juta, artinya 0% dikali dengan 10 juta artinya 0. Jadi 0 tersebut merupakan pajak keluaran.
Oke, pengusaha kena pajak dalam ketentuan mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, kemudian melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu, dapat memungut PPN yang terutang dengan besaran tertentu atas pajak masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak terwujud oleh PKP tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi hati-hati ya untuk pengusaha kena pajak dengan ketentuan tersebut. Contohnya, apa nih contohnya nih? Penyerahan jasa pengiriman paket, kemudian penyerahan jasa biro perjalanan wisata, dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa apa? Penyerahan paket wisata, kemudian pemesanan sarana angkutan, pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pembelian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Kemudian apa saja jasa berikutnya, yaitu jasa pengurusan transportasi. Nah, freight forwarding nih. Nah, ini juga merupakan apa? Kegiatan usaha tertentu juga nih, yang dimana dalam tagihan jasa pengurusan transportasi biasanya terdapat biaya transportasi atau freight charge. Ya, di pasal 9A merupakan pasal baru berisi pengaturan pada pasal 9 ayat 7, 7A, dan 7B. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses website kami. Link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @michaelconsulting. Dan support YouTube channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari MC Consulting.